karena nggak bisa ditengok banyak orang gitu. Kehilangan. Halo guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama Dina Jasmine. Guys, hari ini aku mau cerita sedikit aja. Sedikit tapi sampai 10 menit ya. Sedikit-sedikit Kak Diana sampai 10 menit cerita tapi ketagihan. Rumpi ya. Jadi gini guys, kalian pasti udah nggak heran lagi kan sama virus yang lagi viral saat ini. Virus viral aja virus aja viral. Nah, seberapa banyak orang yang meninggal, seberapa banyak juga orang yang masuk rumah sakit, yang ada di rumah sakit saat ini, sampai ada beritanya kalau Indonesia itu adalah negeri yang saat ini paling banyak angka kematian dan yang terpapar COVID itu tinggi. Nah, di situasi pandemi kayak gini nih guys, bener-bener kayak banyak banget yang dirugikan gitu loh, banyak banget yang dirugikan. Jadi kemarin paman aku meninggal karena COVID. Tapi sebelumnya itu emang dia sempat memiliki riwayat penyakit komplikasi dari gula darah, terus ginjal dan lain-lain sebagainya. Pokoknya penyakit orang tua. Nah, setelah itu dia tuh berapa hari itu mengalami kayak drop gitu berapa hari gitu. Sampai-sampai dia ngerasa emang awalnya tuh dia ya fine aja gitu, nggak dia rasa kalau dia tuh sakit. Dan ketika dia dibawa rumah sakit tuh dia nggak mau, sampai tibanya dia emang bener-bener drop dan jatuh sakit, bener-bener nggak bisa bangun, itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ hai, siapapun kamu, mau cewek ataupun cowok yang ingin berpenghasilan jutaan rupiah sebagai host live streaming, yuk gabung di agensi aku dengan cara berkirim pesan langsung aja WA, aku ingin jadi host. Cus, sekarang juga. Aku tunggu ya. Kamu tahu lah, kalian pasti tahu. Sampai pasti juga kalian bingung, kenapa orang yang sekarang sakit ketika dibawa ke rumah sakit itu pasti dibilang kena COVID, terpapar COVID, positif COVID, apalah itu semuanya. Dan tanpa dia harus mengecek sebenarnya itu dia punya riwayat penyakit apa sih gitu. Terutama penyakitnya apa sih? Kenapa langsung bisa dibilang orang ini COVID gitu? Ini orang ini kena COVID. Kenapa harus kayak gitu coba? Nah, setelah di beberapa hari di rumah sakit, sempat mau dibawa pulang. Udah dinyatakan tuh udah boleh pulang, udah boleh rawat jalan gitu kan. Pas tibanya dia dibawa ambulan menuju ke rumah, itu ternyata dia tiba-tiba drop lagi. Langsung drop, auto putar balik, bawa lagi ke rumah sakit. Dan sempat ditolak guys, sempat ditolak karena rumah sakitnya katanya kurang mampu untuk alatnya nggak memadai, lagi lah. Dan akhirnya dia tetap bertahan dong, karena emang udah situasinya yang udah benar-benar urgent, mau nggak mau dia harus tetap bertahan walaupun diterima di ruang UGD. Awalnya dia diterima di ruang UGD, nggak langsung dimasukin ke yang benar-benar bagus gitu. Ya udah, sampai situ akhirnya paman aku tuh dapat perawatan yang baik. Tapi setelah itu memang mungkin emang keadaannya yang udah parah atau kayak gimana. Aku sih nggak terlalu ngikutin ininya ya, infonya. Cuman pas terakhir aku dengar itu dia sempat koma. Pas dibawa kembali lagi ke rumah sakit dia langsung koma karena lambatnya pelayanan dari rumah sakit. Udah drop pakai ditahan juga pula, akhirnya dia koma. Baru beberapa jam dia langsung koma. Setelah itu guys,
aku kayak langsung kayak feeling malamnya gitu loh. Aku kan ditelepon kan, om, dirawat di rumah sakit katanya, sekarang koma. Aku langsung kayak ya ampun gitu kan, pokoknya aku langsung kayak, terus tiba-tiba aku langsung kayak muncul feeling kayak nggak baik gitu loh, kayak ngerasa dia tuh bakalan pergi gitu. Aku tuh paling ngeri banget tuh guys, aku tuh paling ngeri banget kalau aku tuh punya perasaan yang kayak gitu, punya feeling yang kayak begitu. Karena udah 2 kali aku punya feeling kayak gitu dan besoknya bener gitu. Kayak aku kayak ngerasa pengen banget aku dijauhin dari feeling-feeling yang gak baik. Nah, oke guys, lanjut. Jadi setelah ada feeling kayak gitu, ternyata emang bener ya, kita sebagai manusia gitu, kita dianjurkan supaya memiliki feeling dan pikiran tuh yang serba positif, karena semua akan berujung yang baik-baik gitu. Tapi yang namanya perasaan, yang namanya hati kadang bener kadang salah gitu. Tapi intinya satu, kalau misalkan emang kita kayak soal apapun gitu, soal apapun yang kita rasain, kita tuh lebih diharuskannya tuh untuk berpikir positif. Semoga jadinya yang lebih baik lagi, yang lebih baik, nggak akan terjadi yang buruk-buruk. Nah guys, jadi setelah itu sekitar tengah malam itu aku kan nggak bisa tidur, sampai kayak masih mikirin. Pas tibanya pagi subuh itu tuh baru dapat kabar lagi bahwa paman aku meninggal, om aku itu meninggal tanpa status yang jelas saat itu. Tapi memang karena di rumah sakit, sebelumnya itu kan udah dites kan, ada swab test dan lain-lain. Karena hasilnya belum keluar, tapi dia udah dinyatakan kalau dia positif COVID. Nah, karena keadaan yang namanya orang meninggal dinyatakan positif COVID, semua pasti nggak bisa nggak bisa datang ke pemakamannya, nggak bisa ngelihat mayatnya, pokoknya nggak bisa semuanya. Pasti harus ikuti protokol yang ada gitu. Nah, dan yang lebih parahnya lagi di situ, istrinya, tante aku nih, Bibi, dia sedang terpapar COVID-19 dan sedang lagi isolasi mandiri di rumah. Dia nggak bisa apapun. Ketika suaminya meninggal, dia di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Dan mayatnya juga kan nggak bisa dibawa pulang guys, harus rumah sakit yang ngubur, harus pakai peti juga dan bla 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 bla. Oke, kita percaya kan kalau dia kena positif COVID, walaupun belum keluar suratnya nih dia negatif atau positif, tapi rumah sakit udah kayak ya udah gitu loh, ini orang ini kena COVID gitu. Sumpah sih ini kayak mengenaskan banget sih, karena menurut aku tuh kayak nggak adil gitu loh. Setelah udah dikubur dan ngurusin yang belum selesai di rumah sakit, itu tuh baru keluar suratnya guys, baru baru setengah jam gitu kan dikubur. Setelah itu surat keluar, ternyata dia nggak COVID. Sampai kayak tante aku tuh ngomong, ya udahlah ikhlasin aja gitu, semua udah jalannya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Aku tahu perasaannya tuh kayak gimana tuh, aku paham banget, karena posisinya kan selagi sakit nggak bisa ketemu dong sama suaminya dong, nggak bisa apa-apa gitu kan, di rumah aja. Dan sedangkan suaminya juga dibilang COVID. Ya udah, kayak bener-bener kayak udah patah, hancur, kayak gimana sih, bener-bener nggak bisa berdaya lagi.
gue udah nggak bisa ketemu suami gue yang untuk terakhir kalinya gitu kan. Sampai pemakaman ini aku tuh dikirimin videonya tuh kayak bener-bener kayak kayak kasihan gitu loh, bener-bener kayak kasihan loh guys, karena nggak bisa ditengok banyak orang gitu. Kehilangan orang ketika dia diambil sama Tuhan gitu untuk selamanya, kita nggak bisa ngelihat dia lagi. Itu lebih sakit daripada kita ngelihat orang itu masih ada. Dia udah nyakitin kita, tapi kita ngelihat orang itu masih ada tuh masih kayak seneng gitu, masih ketemu gitu kan, masih bisa ngelihat walaupun kita benci kayak apapun. Tapi kalau misalkan ngelihat orang itu udah nggak ada, sebenci apapun pasti kita kayak ada kenangannya gitu atas sayang apapun. Nah gitu guys, cukup sedih sih ya, karena bener-bener aku tuh kayak kayak hati tante aku itu ngeling ke hati aku gitu loh. Oke guys, semoga kita semua dijauhin dari penyakit-penyakit COVID kayak gini ya guys, semoga. Dan buat kalian tuh apa-apa tuh, emang kalau misalkan ngerasa badan kalian udah nggak enak, coba deh kalian bed rest, kalian pahamin kondisi kalian sendiri gitu. Kalau emang udah diharuskan banget ke rumah sakit, kalian ke rumah sakit. Tapi jangan sampai kejadian kayak gini ya guys ya. Semoga kalian semua dilindungi ya, semoga sehat selalu dan kalian jaga-jaga kesehatan ya. Oke gitu aja, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, like, tetap dukung aku di channel ini ya guys. See you next my video. Thank you for watching, bye. Kalau kamu ingin melihat aku berkarya setiap hari di sini, dukung aku dengan subscribe channel ini ya. Dan soal pembahasan tadi, tulis aja di kolom